Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku Wahidin. Pada kesempatan kali ini aku akan menemani teman-teman untuk ngebahas soal dari Bimbel Inten, lanjutan dari video sebelumnya. Dimana di video sebelumnya aku udah ngebahas nomor 1 sampai nomor 9. Di video ini aku akan ngebahas nomor 10 sampai 18. Karena di satu set soal ini sama ada 18 soal yang aku punya. So buat teman-teman yang belum punya soalnya, teman-teman bisa scroll ke bawah ke deskripsi. Nah di situ ada linknya kalian pencet aja, nanti bakal muncul soalnya. Terus nanti bisa kalian download atau mau kalian lihat aja, nggak di download juga nggak bebas. Oke, aku lanjut ya. Jadi kita mulai dari nomor 10 karena nomor 1 sampai 9-nya udah ada di video sebelumnya. Kalau misalnya belum lihat, silahkan mau cek aja video sebelumnya. Oke, nomor 10, sebuah garis G melalui titik 2,3 dan tegak lurus dengan garis X minus 4Y sama dengan 10. Dan titik di bawah ini yang dilalui oleh garis G adalah garis G itu melalui 2,3 terus tegak lurus X minus 4Y sama dengan 10. Oke, terus ditanya di antara titik di bawah ini yang dilalui oleh garis G. Berarti kalau kita pengen tahu titik yang mau dilalui garis G, berarti kita harus tahu dong persamaan garis G-nya. Berarti PR-nya pertama adalah kita harus tahu dulu garis G itu persamaannya kayak gimana. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang dikasih tahu di soal itu adalah sebuah titik dan garis yang tegak lurus garis G. Nah, kalau misalnya dikasih tahu tegak lurus kayak gini, berarti ini ada hubungannya sama gradien. Yang berarti kita dikasih bekal sebuah titik dan sebuah gradien, gitu. Nah, di sini kan tegak lurus ya. Kalau misalnya tegak lurus, berarti M1 dikali M2-nya sama dengan minus 1 kan? Atau M1-nya sama dengan minus 1 M2, kayak gini. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kita pengen mencari gradien dari persamaan garis yang kayak ini, pakai aja yang Y sama dengan MX plus C. Oke, coba kita taruh ke sini ya, yang ini persamaan garisnya. X minus 4Y sama dengan 10. Kita bikin bentuk yang di bawah sama kayak yang atas. Berarti minus 4Y sama dengan minus X plus 10 ya. Terus berarti minus 4-nya pindah ruasan ke kanan, jadinya Y sama dengan minus X dibagi minus 4. Berarti minusnya hilang, jadinya 1/4 X ya. Ini jadi 10 minus 10 per 4. Nah ini udah sama kan, ini udah Y sama dengan MX plus C. Berarti M nya yang 1/4 ini. Nah kita tahu nih M suatu garis ini adalah 1/4. Terus garis ini tegak lurus sama garis G kan. Berarti buat nyari gradien dari garis G ini kita tinggal balik dan minusin. Berarti M garis G adalah 1/4 jadi 4/1 jadi minus 4. Oke, karena diminusin kan. Terus selanjutnya kita nyari persamaan garis G nya. Persamaan garis G, karena kita tahu sebuah titik dan sebuah gradien, kita menggunakan rumus yang Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1 yang ini. Oke, masukin Y dikurang Y1 nya berarti yang 3, M nya minus 4, X1 nya yang 2. Berarti Y minus 3 sama dengan minus 4X plus 8. Berarti Y sama dengan minus 4X plus 11 ya. Kan minus 3 nya pindah ruas jadi plus 3, 8 plus 3, 11. Terus di soal itu yang ditanya adalah titik mana yang dilalui oleh garis G kan. Nah, titik mana yang dilalui garis G itu cara gampangnya sih kalian masukin aja gitu. Misal contoh nih 1 itu kan minus 1,15 ya. Berarti kan di sini X yang minus 1, Y nya 15. Kalian tinggal masukin aja ke persamaan ini. Kalau kita masukin X yang minus 1, Y nya 15 bukan gitu. Y sama dengan minus 4 dikali minus 1 ditambah 11. Berarti minus 4 kali minus 1 4 tambah 11 15. Berarti ini memenuhi ketika X minus 1 Y nya 15. Berarti ini benar di garis G gitu. Terus yang B nya yang 2 nya 17.
217. Berarti masukin lagi Y sama dengan minus 4 kali 1 tambah 11. Berarti minus 4 tambah 11 berapa tuh? 7, bener ya? Berarti ini bener lagi, dilalui lagi. Terus yang 3 itu titiknya 3, minus 1. Kita masukin lagi ke Y nya. Berarti Y sama dengan minus 4 kali 3 plus 11 ya. Berarti minus 12 tambah 11 sama dengan minus 1. Oke, benar dilalui lagi. Tinggal yang 4 nih terakhir. Yang 4 titiknya 4,4. Masukin lagi ke Y nya. Y sama dengan minus 4 kali 4 tambah 11. Berarti minus 16 ditambahin 11. Jawabannya minus 5. Nah yang 4 berarti yang nggak memenuhi. Berarti jawabannya di antara titik di bawah ini yang dilalui oleh garis G adalah 1, 2, dan 3. Oke. Silakan kalau yang mau catat di pause ya. Aku soalnya nggak akan nungguin kalian nyatet. Karena aku nggak tahu kan kalian udah selesai atau belum nyatetnya. Mau ditungguin. Oke, hapus. Misalnya nomor 11. Oh ini nomor 11 yang udah nggak sengaja dibahas di video sebelumnya. Haus guys, belum dulu ya, ntar. Nomor 11, himpunan titik di bawah ini bukan merupakan grafik fungsi kuadrat. Dikasih opsi, bukan dikasih opsi, dikasih angka 1, 2, 3, 4. Ini aku tulisin dulu aja ya. Nomor 11, gua ada 1,0, ada 2,3, ada 3,0, ada 4, minus 1, terus 5,0, 6,3. Terus yang keduanya, sorry ini yang 1 ya, ini nomor 11. Yang keduanya ada 11, 22, 33, 44, 55, 66. Terus yang nomor 3-nya ada 1 minus 3, ada 2,0, ada 3, minus 1, ada 4,0, ada 5, minus 3, ada 6, minus 8. Terus yang 4-nya ada 1,2, 2,8, 3, minus 1, 4,5, 5,0 sama 6, minus 2. Ya, selesai nulis soalnya maksud aku. Nah, intinya di sini kan kita diminta untuk titik di bawah ini yang bukan merupakan grafik fungsi kuadrat. Berarti kita harus tahu dulu ciri-ciri yang grafik fungsi kuadrat tuh titiknya gimana sih. Fungsi kuadrat itu kan biasanya parabola gini ya, parabolik. Nah, cirinya itu adalah ketika ada dua input X menghasilkan satu Y. Ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau kita dikasih tahu titik doang, itu ya udah, berarti kita lihat ada nggak sih dua nilai X yang menghasilkan nilai Y yang sama, maksudnya gitu. 2X, 2 nilai X, 1 nilai Y. Kenapa sih kayak gitu? Lihat, ketika kita narik garis lurus seret kayak gini, ya kan? Misalnya ini Y sama dengan 2 gitu, garis lurus. Nah, ini akan memotong dua titik di parabolanya kan. Kalau kita turunin ke bawah, ini X-nya ada di sini, X1, dan X2-nya di sini. Yang artinya, ketika kita punya X1 dan X2 yang berbeda, kita punya dua nilai Y yang sama. Nah, implementasinya gimana di soal kayak gini? Kita tinggal lihat aja, ada nggak sih
angka ini kan ada angka kiri, ada angka kanan ya. Angka kanan yang kesebut 2 kali, simpelnya kayak gitu. Lihat, persamaan 1. Ini kan angka yang kanan yang kita lihat ya, 0, 3, 0, minus 1, 0, 3. Ada yang kesebut lebih dari 1 kali bahkan, ada yang kesebut 2 kali kan. Ini 0, 0, 0, tuh kan, lebih dari 1 kali. Ini 3, ini 3. Oke. Nah, terus yang nomor 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ini nggak ada yang sama kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang angka sebelah kanannya atau siginya itu nggak ada yang tersebut 2 kali. Berarti ini bukan. Ya kan? Karena bukan berarti ini jawabannya. Terus ini ada, kita yang lihat sebelah kanan lagi, minus 3, 0, 1, 0, minus 3. Ini 0-nya ada 2, minus 3-nya ada 2. Berarti ini bukan fungsi kuadrat. Berarti ini jawabannya lagi. Terus saat ini ada ini adalah fungsi kuadrat. Karena ini ada yang sama, 3 sama 3, ini 0 sama 0. Berarti ini fungsi kuadrat ya. Ini fungsi kuadrat, berarti bukan jawabannya maksud aku. Sorry. Nah, terus ini nomor 4. Ini ada yang sebelah kanannya, angka sebelah kanannya atau siginya. Ada 2, 8, minus 1, 5, 0, minus 2. Ada yang sama nggak? Nggak ada kan? Berarti dia bukan fungsi kuadrat. Berarti ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4 gitu. Ini juga udah dibahas kok di video sebelumnya. Oke, gampang ya. Oke, lanjut nomor 12. Apa nih soal nomor 12? Dua bilangan prima lebih dari 10 dan kurang dari 20. Jika selisih kedua bilangan tersebut adalah 2, maka jumlah kedua bilangan tersebut adalah Jadi kita nomor 12. Ada dua bilangan prima lebih dari 10 dan kurang dari 20. Ya kan? Berarti kita tinggal list aja bilangan prima antara 10 sampai 20. Itu 11, 13, 17 sama 19 kan. Terus jika selisih kedua bilangan tersebut adalah 2, berarti 11 ke 12 nih ya plus 2. Ini sini plus 2. Kalau 13 ke 14 kan plus 5 ya. Maka jumlah bilangan itu adalah gitu. Berarti kita disuruh nyari penjumlahan antara dua bilangan yang selisihnya 2 ini. Berarti 11 sama 13 itu jumlahnya berapa? 11 sama 13, 24. Terus ini 17 sama 19, 36. Berarti jawabannya 24 dan 36. 1 dan 4. Dah. Selesai. Nomor 12. Dah, hapus ya. Mana nih tisu? Oke, nomor 13 itu ada petunjuk soal buat 13 sampai 16. Gunakan petunjuk di bawah ini. Jadi cara jawabnya adalah kalau misalnya opsi yang A, P lebih besar daripada Q, yang opsi B, Q lebih besar daripada P, yang opsi C, P sama dengan Q. Terus yang D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke. Langsung lanjut nomor 13 ya. Rata-rata dan median dari 4 bilangan asli tidak lebih dari 10 adalah 7. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P hasil kali bilangan terkecil dan terbesar, Q adalah 50. Oke, berarti PR-nya adalah kita harus nebak nih berapa sih 4 angka ini yang rata-ratanya 7. Yang rata-ratanya 7 dan mediannya juga 7 maksud aku. Oke, kita punya 4 angka. 1, 2, 3, 4 gini kan. Katanya mediannya 7. Kalau mediannya sama dengan 7, berarti kan ini tambah ini dibagi 2 harus 7 juga ya hasilnya. Berarti totalnya harus 14. Ini sebenarnya boleh kalian otak-atik, boleh 8 sama berapa tuh berarti? 8 sama 6 gitu kan. Boleh 7 sama 7 gitu, bebas. Oke. Pokoknya ini mau 7 sama 7, mau 8 sama 6,
mau 9 sama 5, berarti kan intinya bilangan yang di tengah ini kalau kalian jumlahin itu harus 14 kan. Nah sekarang rata-rata dari 4 bilangan ini adalah 7. Berarti kalau misalnya rata-ratanya 7 dikali 4 itu 28 kan. Berarti total bilangan ini adalah 28 semuanya. Yaitu tinggal di tengahnya udah 14, berarti di pinggirnya juga totalnya 14 gitu. Berarti di pinggirnya bisa 7 sama 7 lagi, atau bisa 6 sama 8. Oh berarti ini kebalik ya guys. Di sini berarti yang kecil kan harus urutnya. Bisa 6 sama 8 misalnya gitu kan. Atau 5 sama 9 atau 10 sama 4 gitu. Nah, tapi kita ambil yang ekstrimnya aja. Misalnya yang di sini paling kecil 4, di sini paling besar 10, 14 kan. Berarti yang P itu adalah perkalian terkecil sama terbesar kan. Kecil dikali besar. Misalnya 4 sama 10 pasangannya, di sini 4, sini 10. 4 kali 10 itu 40 gitu. Nah 40 itu kan lebih kecil daripada 50, berarti P lebih kecil daripada Q. Q itu kan 50 tadi gitu. Atau kita mau coba angka lain, misalnya kita mau buktiin angka lain, misalnya 7 sama 7 yang ekstrem lagi, besar kali kecilnya itu 7 kali 7, itu aja cuma 49 ya nggak sih. 9 juga masih lebih kecil daripada Q sama dengan 50. Jadi jawabannya adalah P lebih kecil daripada Q, atau Q lebih besar daripada P ya, berarti yang B jawabannya. Sip. Lanjut 14 ya, hapus. A, B, C, D, E adalah bilangan bulat yang kurang dari 6, dengan A lebih besar daripada B, lebih besar daripada C, lebih besar daripada D, lebih besar daripada E. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya sama dengan A plus E per 2, Q-nya sama dengan C. Ini mah gampang ya. Katanya kan ada 5 angka nih, yaitu ada A, B, C, D, dengan A lebih besar daripada B, lebih besar daripada C, lebih besar daripada D, lebih besar daripada E. Terus bilangan bulat ini 55-nya itu adalah kurang dari 6, ya kan? Berarti 6 paling gede dong, 6 di ujung sini kan. 6 lebih besar daripada A, lebih besar daripada B, lebih besar daripada C, lebih besar daripada D, lebih besar daripada E. Berarti ini bulat kan? A-nya itu 1, A-nya itu 5 maksudku. B-nya itu 4, C-nya itu 3, D-nya itu 2, E-nya itu 1 ya kan? 6 lebih besar daripada 5, 5 lebih besar daripada 4, dan seterusnya. 2 lebih besar daripada 1. Udah ketebak banget. Udah gampang banget ya nggak sih? P sama dengan A tambah E per 2. Ini yang P-nya tinggal masukin aja. A-nya 5, E-nya itu 1 tambah 1 per 2. Berarti 6 bagi 2, 3. Terus yang Q-nya sama dengan C, berarti Q-nya adalah 3. Berarti 3 sama dengan 3. Yang mana tuh? P sama dengan Q. Ada ya C. Berarti ini P sama dengan Q, jawabannya C. Sip. Lanjut, nomor berapa sekarang? 15. Jeromi Kenan Lita. Oke, jadi nomor 15 ya, 14 sama 16 nih. Nomor 15 itu ada 3 orang, Jeremy, Kinan, sama Lita, merupakan 3 orang anak-anak yang memiliki usia yang berbeda. Jeremy dan Kinan adalah 20 tahun. Oke. Kita ambil inisialnya ya. Jeremy tambah Kinan 20 tahun. Terus jumlah usia Jeremy dan Lita 21. Jeremy tambah Lita 21. Terus sedangkan jumlah usia Kenan dan Lita adalah 23. Kenan tambah Lita 23. Yang ditanya adalah manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. P-nya adalah usia Lita. Berarti kita harus tahu usia si L nya ini berapa.
supaya kita tahu hubungannya dengan Q yang 13. Kita nyari L nya dulu nih. Nyari L nya gimana nih? Ada 3 persamaan, ada 3 variabel. Berarti caranya ya udah kita substitusiin aja berarti salah satunya. Di sini kita punya JK, punya JL, punya KL sama dengan 23. Kita pengen nyari L, berarti kalau bisa sih kita jangan eliminasi L ya. Oke, berarti misal dulu deh, ini J nya itu kita ganti jadi J plus K nya itu jadi J sama dengan 20 minus K. Terus yang K nya itu K plus L itu kita ganti jadi 23 minus L. Habis itu coba ada yang bisa disubstitusi nggak? J plus L sama dengan 21, ini coba biarin. Terus masukin J nya itu 20 minus K tambah L sama dengan 21. Maka minus K plus L sama dengan 1 ya. Berarti K sama dengan L minus 1. Masukin ke situ K nya. K nya substitusi sama yang ini maksud aku. Berarti L minus 1 sama dengan 23 minus L. Maka 2L sama dengan 23 plus 1. L sama dengan 2L sama dengan 24. L sama dengan 12. Oke, dapat L12, berarti ini sama dengan P. Berarti 12 dibandingin sama 13 besaran Q-nya ya. Berarti jawabannya Q lebih besar daripada P. Dah, tamu nomor 15. Q lebih besar daripada P itu yang mantu opsinya sih, lupa aku. B ya, Q lebih besar daripada P. Sip. 16. Astrid dapat menuntaskan sebuah pekerjaan dalam waktu 4 hari, sedangkan Chris dapat menuntaskan pekerjaan yang sama dalam waktu 6 hari. Jika Astrid dan Chris bekerja sama-sama dapat menuntaskan dalam waktu X hari, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Berarti kita harus nyari X-nya nih, dimana X adalah waktu yang dibutuhkan si Astrid sama Chris untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bareng-bareng. Terus dibandingin Q yang 1,5. Oke. Ini mah juga pelajaran SMP ya nggak sih? Nomor 16. Ini ada Astrid. Astrid itu butuh waktu 4 hari untuk menyelesaikan pekerjaan kan. Berarti Astrid 1 harinya bisa 1/4 pekerjaan ya nggak sih? 1/4 pekerjaan per hari kan dibalikan. Kayak misalnya kalian bisa ngabisin 1 loyang pizza 4 hari. Misalnya bolu deh, kalian bisa memakan sebuah bolu atau cake ulang tahun gitu kan, itu bisa habis dalam waktu 4 hari. Berarti waktu kalian menghabiskan cake kok belibet. Maksud aku, misalnya kalian punya kue ulang tahun nih, kalian bisa ngabisin itu sendirian selama 4 hari ya kan. Nah berarti dalam waktu 1 hari kalian ngabisin kue itu berapa? 1/4-nya kan, karena di hari pertama 1/4, di hari kedua 1/4, di hari ketiga 1/4, di hari keempatnya 1/4, maka jadi 1 kayak gitu. Oke, paham ya kenapa itu dibalik jadi 1/4. Nah terus yang Astrid 4 hari, yang Chrisnya 6 hari ya. Yang Chris tulisannya gini gak sih Chrisnya? Oh iya benar, 6 hari. Berarti dia 1/6 pekerjaan per hari gitu. Kalau tadi kan aku pakai contohnya kue kan, kue ulang tahun. Ya udah, kalau misalnya Astrid ditambah Chris kerja bareng-bareng, itu berarti 1/4 ditambahin 1/6 kan per harinya. Kita sayang penyebutnya jadi 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. 12 bagi 6, 2,
kali 1 2, berarti 5 per 12 ya. Nah terus kalau udah dapat 5 per 12, ini adalah 5 per 12 pekerjaan per hari. Kalau kita pengen dapetin berapa harinya, kita balik lagi, berarti hari sama dengan 12 per 5. 12 per 5 itu kan berarti 2 per 5 ya, atau setara dengan 2,4. Kalau misalnya 2,4 ini kita bandingkan sama Q yang 1,5, ini kan berarti P nya ya. Nah berarti di sini kita punya P 2,4, Q sama dengan 1,5. Gedean mana? Gedean yang P kan. Berarti P lebih besar daripada Q yang A. Kayak gitu. Terus lanjut lagi nomor 17. 17 dan 18 digunakan 17 dan 18 gunakan pojok di bawah ini. Oh ini ya pernyataan-pernyataannya. Oke. Nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini, itu ada segitiga. Segitiganya gini, 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 gini ya. Di sininya adalah x, ini x derajat, di sini y derajat, di sini 70 derajat. Terus di sini a, D, E, B, C. Oke. Berapakah nilai ini X plus Y ya yang ditanya, bukan plus Y doang, itu X plus Y maksudnya. Oke, pertama dikasih pernyataan CD tegak lurus AE. CD mana tuh? CD ini ya, tegak lurus AE. Jadi kalau CD tegak lurus AE berarti di sini aku garis final deh biar nggak bingung. Di sini 90 derajat, sini 90 derajat kan, gara-gara tegak lurus. Apakah kita bisa menjawab X tambah Y? Coba. Di sini paling nggak kita bisa maksimalin segitiga yang kebentuk kan. 70, 90 di sini berarti berapa? Kan total sudah segitiga 180 kan. 70 tambah 90, 160. 160 jadi di sini 20 derajat. Terus next gimana? Udah mentok sampai situ aja kan. Nah, terus berarti kalau misalnya kita pakai pernyataan yang satu aja itu nggak bisa ya, nggak cukup. Terus pernyataan kedua katanya ACE segitiga sama kaki dengan CA sama dengan CE. CA sama dengan CE. Nah, kalau sama kaki kan berarti sudut kakinya juga sama dong. Berarti di sini 70 derajat, di sini juga 20 derajat. Ya nggak? Kan 70, 140 di sini harusnya 40 derajat. Nah, kalau udah kayak gini, kita kira-kira bisa nggak sih nentuin X sama tambah Y itu berapa? Nah, kita maksimalkan lagi segitiga yang kita tahu. Sekarang kita lihat. Ini adalah 70 derajat. Ini adalah Y derajat. Terus di sini adalah 20 sama X kan. Kita lihat segitiga yang besar maksud aku. Kita lihat segitiga yang besar. Itu kita bakal dapetin 3 sudut yang harusnya jumlahnya 180 juga. Dengan kata lain 180 derajat itu sama dengan 70 derajat yang ini ditambahin sama ini Y derajat ditambahin sama 20 sama 20 40 derajat ditambahin X. Oke. Soalnya ini 70, ini Y derajat, ini 20 tambah 20 40 tambahin X ya, sudut yang atasnya. Ya udah, berarti 180 derajat sama dengan 70 tambah 40 110 derajat ditambah X derajat tambah Y derajatnya. Maka X derajat ditambah Y derajat adalah 180 derajat dikurang 110. Berarti X derajat tambah Y derajat 70 derajat. Kita udah bisa dapat nilai X tambah Y ketika kita tahu persamaan 1 dan 2 bersamaan. Berarti jawabannya yang 1 dan 2 cukup, tapi kalau salah satu aja nggak cukup. Yang mana kayak?
Yang C ya, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Set. Last 20. 18 maksud aku. Nomor 18, perhatikan gambar di bawah ini. Panjang sisi AB, oke, lingkaran ya, gambar dulu. Ya, P yang lingkaran, bentar. Ya, sama aja sih, ya udahlah ya. Ini anggap aja lingkaran sempurna. Ini ada garis, jari-jari. Ini juga jari-jari. Ini O, ini B. Terus ini ke sini juga disambungin ya. Di sini C, di sini 30 derajat. Terus di sini ada titik A. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab panjang sisi AB. AB itu berapa? Pernyataan 1, B titik tengah dari AO. B itu titik tengah dari AO, berarti kita tahu ini berapa. Kita tahu soal ini sama kan, soalnya titik tengah ya enggak? Oke, kita tahu ini sama ini sama. Tapi kan kita nggak tahu samanya itu berapa ya nggak sih? Berarti kita belum bisa nentuin AB-nya itu berapa. Berarti pernyataan 1 aja nggak cukup. Terus yang kedua, luas lingkaran 64 pi. Nah ini baru luas lingkaran 64 pi. Lingkaran kan kita tahu ya rumusnya ya, pi r kuadrat sama dengan 64 pi. Kenapa? Nah dari sini kita tahu nilai r kuadratnya berapa dong, dengan cara nyoret pi nya. Terus kita tahu r nya berapa dengan cara mengakarkan kan 64 nya, berarti r nya ada 8. Dengan tahu r nya 8, kita tahu dari ujung sini ke ujung sini 8, maka kita tahu masing-masing dari sini itu berapa. Karena sama berarti tinggal bagi 2 aja kan. 8 bagi 2, di sini 4, sini 4. Berarti AB-nya 4 gitu. Jadi untuk menjawab soal nomor 18 kita butuh pernyataan 1 dan 2 bersamaan. Yaitu jawabannya yang C. Udah selesai. Oke, alhamdulillah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat pembahasan kali ini. Semoga selalu diberikan kemudahan kalian buat belajarnya, selalu semangat terus. Semoga kalian bisa masuk jurusan dan kalian yang kalian mau tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.